Gimana caranya kok supaya kita bisa tahu nih dia yang kita pacari saat itu benar-benar jodoh dari Tuhan? Kalau bisa kata-kata pacaran di gereja lain, boleh gak kita pindah gereja buat ngejar dia? Selamat datang di Koko Kepo. Sudah lama kalian tidak melihat kami, tapi akhirnya kami kembali. Dan hari ini sepanjang series kita akan membahas topik-topik fenomenal. Yang pertama, mencari jodoh. Kamu sudah punya pacar? Kalau belum, berarti episode ini tepat sekali buat kamu. Selamat menonton Koko Kepo. Oke. Hai, kata Julius suruh hai. Halo, apa kabar? Siapa namanya? Ini udah mulai. Udah. Salam kenal. Teman-teman kenalin, nama aku Gigs. Ini namanya Ko Andre. Ko Andre kerja di mana? Pelayanan. Oh, pelayanan. Karena kerja adalah pelayanan. Oh iya, keren. Anda tidak tahu konsep itu? Enggak. Oh, baik. Iya. Kayaknya enak deh kerja di kantor Koko. Pasti enak banget. Next ya. Oke. Halo teman-teman. Jadi kita masuk ya ke pertanyaan pertama nih. Tentang jodoh kok. Koko tahu jodoh? Tahu. Malas belajar. Itu kan pangkal. lawan. Ya, gue ngomong itu. Ya, jokesnya tabrakan. Ulang lagi deh. Aku dulu jokesnya. Malas belajar, pangkal. Nggak pinter. Ya, nggak jadi deh jokesnya. Ya, Koko mau kasih jokes nggak? Kalau nggak, Malas belajar, pangkal. jodoh. Jodoh. Artinya kamu lucu. Tepuk tangan dong. Oke kok, ngomongin jodoh kok, ada banyak cerita ya, pacaran berlama-lama, bertahun-tahun, tapi nikahnya sama yang lain, gitu. Itu banyak banget kok, investasi bodong. Nah, mungkin, nah gimana caranya kok, kalau supaya kita bisa tahu nih, dia yang kita pacari saat itu benar-benar jodoh dari Tuhan, bukannya kita jagain jodoh orang, gitu. Oke. Ya, sekarang masalahnya adalah kan tadi investasi bodong itu kan. Masalah investasi bodong itu adalah sebenarnya masalah diri kita. Karena kita expect too much. Dan kita ekspektasinya salah. Ekspektasinya salah itu maksud gue tuh gini. Kan kita kan gini kan, oh kita udah pacaran lama nih. Tahu-tahu kita orang tersebut nikah sama orang. Terus kita marah. Kenapa? Karena ternyata dia bukan jodoh gue. Lalu kemudian pertanyaan muncul, kalau gitu jodoh gue seharusnya yang mana? Supaya gue tahu gue pacarin orang jodoh yang bener. Masalahnya di pengertian kita. Karena kita berpikir bahwa jodoh itu adalah konsep di mana ada satu orang yang ditakdirkan buat kita. Kan padahal pada kenyataannya gue nggak percaya bahwa jodoh itu eksis. Maksudnya di dalam definisi tadi itu, Tuhan menetapkan seseorang untuk menikah dengan kita atau berkeluarga dengan kita. Gue nggak percaya itu ada. Karena apa? Karena keberatannya terlalu banyak, keberatan logisnya ya. Karena kalau Tuhan itu yang menentukan jodoh buat seseorang, maka bagaimana dengan orang yang bercerai? Kalau orang yang bercerai berarti itu bukan jodohnya kah? Atau Tuhan salah memberikan jodoh kah? Actually itu bukan konsep Kristen sama sekali. Sehingga kalau kita mengerti bahwa jodoh itu bukan sesuatu yang ditetapkan Tuhan dan tidak ada satu orang yang ditakdirkan untuk kita, maka gue rasa ekspektasi kita nggak akan setinggi itu, nggak akan kecewa itu kan. Nah, cuman yang bikin kita kecewa akhirnya adalah gila, gue udah investnya banyak banget kan gitu kan ya. Gue udah investnya banyak banget, gue udah keluarin waktu, gue udah sayang, gue udah ibaratnya udah taruh semua buat dia, ternyata dia nikah sama orang. Itu kenyataan pahit yang kita mesti terima semua. Bahwa tidak semua yang kita harapkan itu harus seperti yang kita harus terjadi seperti yang kita inginkan. Nah, karena itu sebenarnya pertanyaan itu menurut gue lebih benarnya adalah bagaimana kita manage ekspektasi kita. Yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana kita tuh sebenarnya tahu bahwa orang yang tepat buat kita menjalani hidup, menghabiskan waktu bersama itu seperti apa. Gitu sih. Oke, teman-teman, itu sharing pribadi dari Ko Andre. Pokoknya semangat ya. Makasih. Iya, gitu. Teman-teman, kalau ada punya cerita gagal juga, Anda nggak sendirian. Ada Ko Andre. Gitu. Hati-hati investasi bodong ya. Oh iya. Saya sih nggak pengen nikah, yang penting bersama aja. Waduh. Itu mungkin bisa di-cut ya. Boleh tambah satu sesi lagi? Tadi mau bilangnya kumpul kebo, tapi tidak jadi. Tidak boleh. Oke, makasih Ko Andre. Baiklah.
Itu bisa jadi intro. Pantas keluar dari helm. Selamat datang Howard Ricardo. Selamat datang Ko Andre Tunggal. Silakan pakai mic kamu. Waduh, jokesnya masih gini-gini aja ya. Ko Andre kerja di mana? Kerja di rumah Tuhan. Kerja di rumah Tuhan. Abis jokesnya. Celahnya di mana nih? Gua nggak nemu nih kalau rumah Tuhan celahnya di mana. Rumah Tuhan kayak studio ya. Kok kita ngomongin yang lalu-lalu kan udah lewat ya. Jadi kita ngomongin yang di masa depan aja. Oke. Hati-hati jatuh, sakit. Ketinggian ngomongnya, jatuh. Wah. Kan kalau misalnya kita ngomongin yang ke depan-depannya nih, misal nih kayak Tuhan udah kasih sign. Ini ada pasangan gitu, yang kayaknya tuh, wah semuanya tuh udah kualitinya udah oke, misal. Kita udah lihat, ini pas banget nih buat gue gitu. Perlu dikejar gak? Maksudnya perlu dikejar? Masa kayak diperjuangin gitu. Kan ini kan udah oke nih kualitas apa segala macamnya nih. Kita lihat semua udah alkitabiah gitu. Perlu dikejar gak? Ini apa nih, pasangan? Iya. Ini coba bridging doang sih. Bridging, oke. Iya. Ya itu nggak ada bedanya sama, yaitu itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Perlu dikejar dan tidak perlu dikejar itu adalah keputusan kita kan. Iya, Keputusan kita untuk berpasangan dengan si A, si B, si C nggak kan gitu kan. Kalau misalnya dia adalah sudah masuk di kriteria kita yang tepat dan bagus, ya sudah, why not? Nah, berarti boleh dikejar kan? Iya dong. Kalau bisa kata-kata pacaran di gereja lain, boleh gak kita pindah gereja buat ngejar dia? Oke, ternyata bridgingnya begitu ya. Depends lah, maksudnya kalian berdua mungkin memang harus membicarakan tentang di manakah tempat bertumbuh paling baik. Iya kan? Ide utamanya itu kan adalah ketika kita menikah, gak bagus kalau misalnya pasangan itu berada pada istilahnya dua keluarga rohani yang berbeda. Itu kurang bagus. Jadi misalnya harus ada pada keluarga komunitas rohani yang sama, sehingga perlu juga tuh dibicarakan. Jadi kalau misalnya nanti kalau kita bareng, kita bakal bergereja di mana gitu, atau kita berkomunitas di mana. Di gereja lu boleh, di gereja gue boleh, atau bahkan mungkin even kalau misalnya dua-dua merasa bahwa gue juga merasa nggak ini nih di gereja gue masing-masing, boleh juga ke tempat lain. Oh, jadi berarti kalau misalkan dia dua pasangan di sebuah misal gereja beda, itu better dia disatuin aja gitu. Jadi entah pindah. Gue sepakat begitu, iya. Gue sepakat bahwa sebaiknya memang dua-duanya ada pada satu gereja yang sama. Dan even komunitas yang sama. Pasti lo mau pergi pindah. Iya, mau pindah gereja. Ya gue tahu jokes lu. Karena gue masih cari yang lain. Bentar, gue mikir dulu ya, bentar yang lain dulu ya. Soalnya opsi satunya lagi coba balik ke Hello Get. Untung lu nggak masuk kayak tadi. Lihat situ. Welcome to Hello God on Topic. Han, bareng gue Julius Darko. Gak seuntung gitu ya. Iya kok, jadi tadi si Gigs sama Howie itu udah sempet kita bahas topik yang sama, jodoh. Hal kerajaan surga. Yang seperti disebutkan di Matius 13 ayat 44 teman-teman semua, itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang dimana, nggak hafal sorry, lalu dipendamnya lagi karena sukacitanya dia menjual hartanya lalu membeli ladang itu demi si emas. Ataupun harta yang ada di ladang itu. Banyak yang cocok-cocok logi kok kalau wanita atau laki-laki, khususnya wanita, itu adalah sebuah harta. Harta seperti kerajaan sorga, itu kekasihku. Nah, itu kan dicari-cari sama banyak orang. Baik cowok sama cewek tuh cari-cari tuh. Supaya nggak pusing kok. Kalau sama-sama jadi cari-carian, kenapa nggak mereka belajar dari ayat tadi? Oke, gue udah ketemu nih hartanya. Gue bakal jual harta gue supaya gue bisa dapat hartanya. Kenapa nggak ada yang pernah kepikiran, oke, gue jadi hartanya aja. Nggak usah gue yang nyari, gue yang dicari.
Ngerti nggak maksudnya? Gua nggak ngerti. Lu orang dari masuk. Nggak mau. Jadi sebenarnya dari tadi perumpamaan yang udah gue bahas itu, kan banyak zaman sekarang orang-orang nyari-nyari jodoh. Kalau sama nyari-nyari, kan jadi cari-carian di labirin gitu tuh kok. Nah, gimana kalau gue yang nunggu aja dicari, terus nanti kan kalau udah dapet gampang, gue nggak perlu keluar effort atau jadian dapet jodoh. Iya. Cewek gitu. Tapi banyak cewek yang akhirnya juga pengen nyari. Pertanyaan gua, kalian selama ini rapat KKK ini ngomongin pertanyaan ini kenapa sampai begini ya? Sebenarnya ini pertanyaan yang kayak nggak penting-penting banget tapi diputer-puter sampai jadi penting kan? Betul. Itu isu zaman sekarang. Karena hostnya. Itu isu zaman sekarang. Jadi intinya, kenapa mesti usaha? Betul. Gua nggak usah usaha aja. Betul, buat nyari jodoh apalagi. Nah, itu tadi problemnya ini. Masalahnya didasarkan atas pemikiran bahwa jodoh itu udah ditentuin. Iya. Kalau menurut gua sekali lagi ada terlalu banyak keberatan logis tentang konsep jodoh yang sudah ditentukan itu. Karena yang tayang harusnya episode sama Gigs atau ini duluan? Bareng. Jadi di episode sebelumnya. Oke. Karena dikasih tahu bahwa sebenarnya jodoh itu sesuatu yang tidak ditentukan Tuhan. Tapi jangan salah, gue percaya Tuhan mempertemukan kita. Jadi maksudnya Tuhan mempertemukan. Tuhan tuh mempertemukan kita dengan orang yang katakanlah pasangan kita. Tuhan tuh mempertemukan. Tetapi sekali lagi pilihan itu ada kembali kepada kita kan. Kita mau melanjutkan atau tidak. Kita yang pilih. Iya, kita yang pilih dong gitu. Nah, dalam hal ini kalau gitu kan pertanyaannya kalau kita sudah tahu bahwa jodoh itu bukan sesuatu yang ditentukan Tuhan, apalagi maka kita mengerti bahwa kita seharusnya tidak punya mentalitas seperti seorang yang duduk di rumah doang tunggu pangeran yang datang. Ya, itu maksud gua. Cinderella. Enggak, Cinderella bukan kayak gitu ya. Cinderella tuh didatengin peri. Baru ingat gua. Jadi Cinderella didatengin peri. Dia kan datang tuh. Cinderella nggak diundang, datang peri itu habis itu disulap. Episode ini jadi panjang. Next. Iya, jadi mentalitas kita seharusnya bukan jadi orang yang nunggu kan. Tapi kita harusnya jadi orang yang juga punya kita harus taruh itu dalam satu prioritas tertentu, dalam waktu yang tepat, ya, dalam satu masa yang tepat. Kenapa gue bilang begitu? Karena kadang-kadang orang nggak tahu prioritasnya. Oh iya, betul. Dia cari jodoh dulu atau cari pasangan dulu, padahal masih belum bisa apa-apa juga udah cari pasangan kan gitu kan ya. Ya artinya pemikiran bahwa kita harus punya satu kualitas tertentu dulu itu penting. Sehingga pada masa itulah baru kita tahu, oke, ini saatnya dimana gue mempertimbangkan untuk gue sadar bahwa dalam menjalani hidup gue butuh pasangan. Gue merasa gue punya keinginan besar untuk punya pasangan, untuk bersama-sama seseorang. Karena itulah gue jalan, gue cari, udah gitu. Jadi ya jangan menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak seharusnya kau lakukan gitu. Iya, seorang hebat pernah berkata. Sehebat apa dia? Lumayan hebat. Biasanya kita ketemu via Zoom hari Senin pagi atau nggak Rabu. Oke, Dia pernah. gua tahu orang hebat itu. Seorang hebat pernah berkata gini. Jangan pernah nunggu. Kita yang tanya dan kejar duluan. Jangan pernah nunggu. Percuma nunggu. Kejar duluan. Oke lah. Gue tuh gak kuat karena biasa kita di meja, sekarang kita duduk lesehan gitu mengingat hari-hari awal. Hari-hari indah. Hari-hari indah. Oke. Waktu itu kan gue pakai baju hitam juga, lu pakai jaket biru. Kita Kalau on topic ulang tahun kapan? Oh, 2 minggu lagi. Teman-teman jangan lupa nonton ya. Oke. Cuma kayak video ini tayang pas udah ulang tahun. Ketinggian ngomongnya jatuh. Wah. 2 tahun di bidang pelayanan, jokesnya nggak improve. Enggak, bukan jokesnya nggak improve. Bisa jadi lawan bicaranya nggak improve. Oh. Sakit gak? Unlikely sih.